Assalamualaikum. Apa kabar Batam? Sekarang ini masalah insentif RT RW gitu ya. Enggak heboh-heboh amat lah, tapi di kalangan kawan-kawan dalam tanda kutip aktivis ya mungkin ya. Ada juga yang mengkritik gitu. Insentif yang diberikan oleh gubernur untuk RT RW. Sementara ada mungkin bidang-bidang lain atau sektor lain yang dianggap lebih membutuhkan anggaran itu ya kan. By the way, kalau saya sih, kalau soal insentif RT RW itu saya sebagai masyarakat ya kan, saya setuju-setuju aja lah. Ya apalagi mungkin nanti kan mana tahu saya jadi RT RW juga. Ini serius, saya kalau insentif RT RW itu saya setuju lah. Terserah mau wali kota ngasih, wakil wali kota ngasih, bupati ngasih, wakil bupati ngasih juga misalnya kan, gubernur, terus wakil gubernur ngasih juga sampai banyak gitu. Atau tiap bulan, kan 12 bulan tuh. Nah tiap bulan ada yang ngasih dari apa instansi atau jabatan itu. Jadi seperti gaji dong. Ya nggak apa-apa RT RW itu digaji gitu. Ini saya serius, saya setuju gitu. Berapa anggarannya kan? Kalau tadi saya lihat tuh ada yang di tag ke saya tuh nggak besar juga sih anggarannya. Di per kecamatan itu kan saya lihat tuh yang ada yang paling besar itu 800-an juta gitu. Itu kecil lah. Nah, nggak ada yang sampai 1 M angkanya tuh. Kan kecil itu. Kalau kita istilahnya di apa ya, di level-level ya aktivis itu masih pun itu kecil angka angka di bawah 1 M itu kecil aja. Jadi ya lumrah aja lah gitu kalau masalah insentif tuh. Lebih dari itu pun nggak apa-apa, kalau saya support lah masalah insentif RT RW ini. Kenapa? Pertanyaannya ya. Karena itu kemarin itu yang heboh itu yang ketika Mahfud MD bilang kalau negara ini kita kelola satu sektor aja misalnya pertambangan itu dikelola dengan baik gitu, tak ada korupsi, itu rakyat sudah bisa dapat jatah 20 juta per bulan. Ya nggak perlu kerja gitu masyarakat ini, kita cuma gitu aja makan tidur aja tuh dapat 20 juta per bulan gitu. Coba kita bayangkan ya kan, walaupun ya itu ada anunya, kalau dikelola dengan benar dan tidak ada korupsi. Bukan hanya karena tidak ada korupsi, tapi harus kelolanya dengan benar juga, profesional gitu kan, menguntungkan gitu. Satu bidang aja itu sudah dapat 20 juta untuk masyarakat, dibagi-bagi gitu aja jatah gitu, tanpa harus kerja gitu, makan tidur aja kita kerja aja kadang nggak dapat 20 juta tuh. Nah itu kenapa saya semangat kalau soal insentif itu. Nah, jadi semakin pemerintah ini bisa memberi insentif kepada siapa aja gitu. Nah, mungkin karena belum apa gitu ya, belum semaksimal gitu. Ya mungkin nanti guru-guru diinsentif udah ada. Terus guru-guru ngaji ada insentifnya. RT RW ya ditambah aja terus. Enggak, ini serius. Kalau negara ini bisa begitu, nah, nanti misalnya insentifnya per tiap bulan misalnya seperti gaji, lebih bagus. Lama-lama terus begitu. Jadi terwujud gitu, terbukti bahwa negara kita memang kaya gitu ya kan. Itu aja. Makanya saya support kalau masalah pembagian insentif itu untuk RT RW, untuk guru ya kan, ada lagi untuk guru-guru ngaji. Terserah siapa aja mau ngasih. Wali kota, wakil wali kota itu dua-duanya itu ngasih. Gubernur, wakil gubernur gitu, bupati, wakil bupati. Dalam rangka misalnya pencitraan pun enggak apa-apa. Silakan, selama itu memang ada anggarannya dan ya sudah di apa proporsional lah kan, atau sesuai dengan hasil apalah, ya tidak melanggar undang-undang lah gitu intinya ya kan. Ya, silakan aja insentif diberikan kepada RT RW ya. Untuk sementara ini kalau mungkin belum bisa negara ini memberikan insentif kepada seluruh rakyat seperti yang tadi saya ceritakan itu, yang bisa dapat 20 juta itu, ya sementara begitu aja lah dulu. Yang jelas kalau masalah insentif RTW atau insentif apa aja pun ya silakan aja. Silakan pemerintah menganggarkan gitu kan. Termasuk juga itu yang dikritik oleh senior kita ya kan, Tain Komari kan, masalah anak SMA, anak SMK itu yang nggak bisa ambil ijazah gara-gara belum bayar SPP. Itu silakan juga tuh gubernur tuh. Silakan di data aja tuh. Kasih bantuan. Mantap gitu kan. Dan anggaran untuk pendidikan itu kan kalau nggak salah ya di dalam apa itu undang-undang itu minimal 20%. Itu angka minimal. 20% itu ya bisa lah sampai 40% gitu kan, atau ya bagaimana lah masalah pendidikan itu, anggaran pendidikan itu secukupnya lah, sehingga ya ini kan tahun ajaran baru nih udah mulai menumpuk lagi tuh pendaftaran gitu kan, kelebihan calon siswa. Akhirnya nanti ada kelas yang mungkin satu kelas ada 50 orang gitu ya kan, mau tidak ditampung masyarakat Pening, mau masukkan di mana anaknya, khususnya yang negeri ya, karena kan di negeri kan tidak bayar SPP gitu kan.
bayar nggak ya, udah nggak tahu lah pokoknya. Pokoknya di negeri murah gitu intinya, tidak terlalu banyak pengeluaran gitu kan. Jadi itulah pokoknya. Kalau masalah soal insentif, kalau saya sih saya dukung aja. Mau ngasih ke siapa insentifnya silakan aja gitu, selama anggarannya ada dan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau apa gitu. Sekaligus sebagai pencitraan pun silakan aja. Kalau memang itu ada unsur politisnya silakan aja lah, daripada pencitraan pejabat itu hanya yang negatif, misalnya korupsi gitu kan. Kalau bagi-bagi insentif kan ya gimana ya, ya nggak apa-apa lah, silakan aja, biar semangat RT RW itu apa, melayani masyarakat juga ya kan. Dan kayaknya pun nggak seberapa juga itu insentif itu. Jadi ya saya sih no comment lah, saya dukung aja. Silakan dibagi-bagikan itu anggaran itu kepada RT RW, kepada guru-guru, kepada siapa saja yang lebih perlu untuk didahulukan mendapatkan insentif. Semoga nanti mungkin di tahun 2055 lah itu baru bisa tercapai lah, minimal setiap warga negara ini makan tidur aja dapat 10 juta gitu dari kekayaan negara ini yang dibagi secara merata gitu kan. Ya, biar enak kita nih warga negara Indonesia nih makmur, kerja kita makan tidur, liburan ke Hong Kong, ke Amerika gitu kan. Ya gitu aja lah, walaupun secara parodi aja kan, secara konyol dan sontoloyo bagaimanapun ya oke lah masalah insentif itu, supaya kita segera menuju 2024. Itulah intinya. Assalamualaikum.